Mas Mundari adalah Damar Gurung. Perempuan asal Gresik, Jawa Timur ini berpenghidupan dari membuat damar gurung. Beliau meninggal dalam usia 101 tahun pada tahun 2005 dan hampir sepanjang hidupnya dia membuat lukisan pada damar gurung. Damar gurung adalah lentera atau lampion dari kertas minyak. Kerangkanya terbuat dari bambu berbentuk bujur sangkar. Pada keempat dindingnya ditempel kertas minyak tadi. Nah, damar atau pelita ditaruh di tengah-tengahnya. Itu mengapa disebut damar gurung. Karena damar atau pelitanya terkurung di dalam bujur sangkar dengan dinding dari kertas minyak. Di atas kertas minyak itulah Mas Mundari membuat lukisan. Ukuran antara 25 dan 25 dan 30-40 cm. Mas Mundari menjual damar gurungnya di pemakaman Telogo Pojok di Gresik, Jawa Timur. Masa panen penjualan damar gurung terjadi menjelang bulan puasa. Di sanalah Mas Mundari bisa menjual sekitar 300 damar gurung yang dibuat selama setahun. Jadi hampir setiap hari dalam setahun itu dia membuat damar gurung. Mas Mundari pada awalnya melukis menggunakan kuas yang terbuat dari batang bambu, disayat ukuran kecil seperti itu. Dia menggunakan tinta berwarna yang banyak dijual di toko-toko. Belakangan dia menggunakan spidol juga. Dia menyebutnya membuat sket dulu. Kemudian dalam sket-sket itu diberi aneka warna. Biasanya Mas Mundari menggunakan warna-warna yang mencolok, sangat menyala seperti itu. Akan terkesan lebih menarik. Tema-tema yang menjadi objek lukisannya itu bermacam-macam. Lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang pasar, tentang penjual keliling, tentang pasar malam, lengkap dengan komedi putar dan juga kereta yang menjadi kereta mainan ya, kereta mainan yang dinaikin anak-anak. Ketika di sekitar rumahnya ada pembangunan petrokimia Gresik, di sana didirikan kren yang tinggi-tinggi. Itu juga menjadi objek lukisan Mas Mundari seperti itu. Ada satu lukisan yang juga digemari Mas Mundari, tema lukisan yang digemari Mas Mundari, itu diberi judul Nyonyah Muluk. Nyonyah Muluk. Muluk dalam bahasa Jawa berarti melayang atau naik. Seperti kalau orang main layang-layang, itu kalau sudah mendapat angin, dia akan muluk atau naik, melayang. Seperti itu. Rupanya Mas Mundari terinspirasi membuat tema ini dari kenangannya waktu kecil. Di zaman kolonial dia melihat seorang nyonya Belanda menaiki balon udara. Itu mengesan di dalam memori visualnya dan kemudian menjadi tema lukisan yang dia sukai. Mas Mundari juga membuat tema-tema cerita rakyat seperti Angling Darmo. Ada yang menyebut lukisan Mas Mundari ini bertema naif atau kekanak-kanakan. Ada juga yang menyebutnya sebagai dekoratif. Ada juga yang menyebut sebagai dekora primitif spontan. Macam-macam lah. Tapi memang tema-tema itu untuk pembeli itu dirasa menyenangkan. Karya Mas Mundari mulai dipamerkan tahun 1987 atas inisiatif Bentara Budaya Jakarta. Damar gurung Mas Mundari mendapat expose atau liputan dari berbagai media, termasuk salah satunya Harian Kompas. Saat itulah damar gurung Mas Mundari menjadi pembicaraan publik dan semakin dikenal orang di luar Gresik. Kemudian untuk kedua kalinya damar gurung Mas Mundari dipamerkan lagi di Bentara Budaya Jakarta. Pameran itu digelar untuk memperingati 100 tahun Mas Mundari.
Pameran itu berlangsung bulan Maret 2005, dan pada bulan Desember, tepatnya 24 Desember, Mas Mundari meninggal dunia dalam usia 101 tahun. Mas Mundari dikenang orang lewat karyanya yang mungkin sederhana di dalam damar kurung, pada kertas-kertas yang menempel di keempat dinding damar kurung. Lewat damar kurung itulah Mas Mundari kemudian dikenang oleh warga Gresik. Damar kurung model Mas Mundari menjadi ikon kota tersebut. Pernah dibikin damar kurung versi Mas Mundari dengan ukuran yang lebih besar dan menjadi monumen kebanggaan Gresik. Begitulah Mas Mundari dikenal karena karyanya, karena damar kurungnya.